akan jadi istri yang bagus. Pulang suami, sudah dandan, datang kita sambut dengan lagu, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Kau peluk lagi. Jangan malah baru pulang suamimu lagumu menyindir. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Pak, mau dapat istri yang baik, yang tidak selingkuh-selingkuh? Mau Pak? Mau? Tidak mungkin anak istrimu baik kalau kau selalu kasih uang haram. Maka jangan bawa uang haram ke rumahmu. Jadi polisi lalu lintas tegakkan aturan di jalan. Jangan kau persulit. Bisa diatur itu. Monggo. Dan rata-rata itu pakai kacamata hitam Pak. Kenapa? Karena takut lihat matanya orang. Sudahlah, jangan Pak. Kalau lalu lintas kasihan di jalan paling 10.000, 100.000. Tapi tiap hari akhirnya apa? Hatimu menjadi keras dan menjadi biasa itu makan uang haram. Lintas 150.000 jadi 100.000. Tapi kalau sus hati-hati. Jadi mau punya istri yang baik, jangan pernah bawa uang haram ke rumah. Maka istri yang baik, begitu datang suamimu, kau tanya dulu, Pak, kenapa ini menjadi 10 juta? Biasanya cuma 9.500.000. Dari mana ini 500? Halal tidak? Itu baru. Kalau halal, masuk. Kalau tidak halal, bapak aja yang makan. Saya tidak mau anak saya makan uang haram. Itu baru bisa. Bisa Bu? Bisa? 500.000 bisa, 15 juta bengkok muka. Suami datang bawa buah, tanya, dari mana ini Pak? Halal tidak? Suami datang bawa kain, tanya dia. Ikhtiar kita tanya. Soal kalau tidak tanya ibu, maka dia terbiasa. Tanya dia, halal mau gaya deng? Halal ndak ini deng? Kalau ndak halal jangan deh. Cukup mie kita yang begitu. Saya tidak mau anakku. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak. Kalau bapak mati nanti siapa doakan kok? Siapa doakan? Hah? Teman. Lihat mau ketik di grup WhatsApp. Kalau ada teman tak meninggal, mengulis ketik doa saja malas. Anu jitu nak kikir stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada berdoa. Apalagi kalau kita sudah mati, siapa doakan kita? Anak, ibu-ibu. Hah? Kalau ibu meninggal muda, siapa doakan Bu? Suami. Kawin lagi. Maka yang doakan kita anak. Dan salah satu cara supaya anakmu bisa soleh dan soleha, jangan kasih makan uang haram. Penyakit hati yang ketiga, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Yang keempat, penyakit hati, qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati, tidak mempan nasihat. Ada memang orang itu Pak, dinasehati malah marah. Ini selesai ceramah nanti dipanggil dirlantas. Kan istrinya beliau itu yang setengah mati, hubungin saya terus mulai dari bulan 9. Sibuk, kalau gitu ganti lagi bulan 10. Sibuk, kalau begitu bulan 11. Saya bilang sama staf, sudahlah atur saja bagaimana supaya kita ke sana. Ternyata selesai acara, apa dia bilang? Dia panggil panitianya. Siapa tadi panggil itu Ustaz? Saya. Lain kali jangan kau panggil ya. Nggak kusuka ceramahnya. Masa 6 bahas saya terus dia kena. Ini namanya kadoro, keras hati, tidak mempan nasihat. Ada memang begitu. Dan kentara itu mukanya. Meskipun dia senyum-senyum, saya tahu kalau ini sakit hati. Nah, maka saudaraku, dengar nasihat. Bagaimana kalian mau baik kalau tidak dengar nasihat? Bapak-bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone bapak kalau dipakai terus kenapa? Hah? Lobet. Kalau lobet diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Hah? Wih, HP baru tahu. 30 juta nak belikan nih. Pulsana 5 juta, tapi tidak ada baterainya. Bisa kau pakai? Begitu juga hati. Ini hati
Kalau dunia terus pasti mati. Lihat teman seangkatan, dia sudah AKBP. Mobilnya bagusnya, dunia. Lihat lagi rumahnya, Masya Allah, rumahnya bagusnya, dunia. Lihat lagi perempuan, dunia. Cantik lagi, mulus. Dilihat, dosa. Tidak dilihat, barang bagus. Dilihat lagi, dunia lagi. Dunia, dunia, dunia. Kapan ngecasnya? Minimal Jumat, dengar ceramah. Itu juga kalau hatibnya bagus ceramahnya. Cuma kalau hatibnya neraka terusnya cerita. Kau dibakal, dibanting, ditusuk pantatmu dengan linggis, digunting lidahmu, tusuk matamu api. Dia bilang anak polisi, ada jamu kopi masjid, dia bikin takut saja itu ceramah. Iya toh? Kapan dengar ceramah? Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Bagaimana cara ngecas hatimu? Minimal kalau baru bangun bos, putar kau itu ceramah di rumahmu. Yang berdiri dan ceramah saat ini Pak, saya tidak pernah pondok pesantren. Tidak pernah Pak. Tapi bagaimana saya belajar agama dari bapak saya. Sudah sholat subuh, nah putar itu kasih ceramah. Dari situ saya tahu, oh haram, oh begini, oh begini. Akhirnya tahu ilmunya dari ceramah. Coba bapak amalkan deh itu. Ibu-ibu coba amalkan. Pagi sekarang dengar ceramah, hanya orang yang buta hatinya tidak mau dengar ceramah. Mau dengar ceramah apa? Mau yang versi kasar-kasar ada. Mau versi yang mengkafir-kafirkan saja ada. Tapi jangan itu. Ada juga itu kayaknya dia, waduh, agama ini sangat susah sekali. Dengar ceramah. Karena itu ngecas. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, komandan kita mau mendatangkan Ustadz Dasat Latif. Karena tidak gampang juga saya bisa datang Pak. Tapi saya Pak Jenderal senang saya kalau polisi undang saya Pak. Tertib terkendali. Masya Allah, memang bagus Pak. Dia koordinasinya baik. Itu bagus Pak. Dan itu kita belum landing, sudah ada Pak. Hotelnya juga bagus. Penjemputan aman terkendali. Saya dikenali sama teman-teman mubalik, ustadznya polisi. Dan dia bilang satu-satunya ustadz yang bisa koreksi dan maki-maki polisi hanya Ustadz Dasat. Kenapa? Karena cara saya tidak menyakiti kalian. Karena saya cinta kalian karena Allah. Maka kemarin ada kejadian, bintang 2. Kalian polisi keliru kalau tidak mengambil pelajaran dari situ. Keliru, bodoh. Bayangkan itu Pak, bintang 2 diborgol. Itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Seorang polisi keliru Bapak, salah kok kalau tidak memudahkan dirimu masuk surga. Itu enaknya polisi, ada jabatannya, ada kuasanya. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, perangi hamar, perangi narkoba. Apa? Nak kasih kempes mobilku anak muda. Saya mau masuk surga atau neraka urusanku Ustaz. Tapi coba kalau Kapolsek, Kapolres, tak, rahasia, selesai itu minuman hamar Pak. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang cuma 2. Itu pun sudah muka sakaratil maut. Tapi coba kalau Pak Waka, Pak Waris datang ke masjid sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok ke belakang. Mana di Dir Samapta? Sudah 4 kali saya berjamaah di sini, tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah. Ajudan langsung tempel. Pak Dir, dicari ke Pak Wakapolra. Besok belum azan sudah ada dia di dalam Pak. Itulah enaknya punya kekuasaan. Maka keliru seorang polisi kalau tidak memudahkan kalian masuk surga. Ya, kalaupun ulama masuk surga masih ngantri Pak. Ulama Sulawesi Tenggara masuk surga. 4.000 ulama di sini Pak, masih ngantri dia lama. Tapi begitu malaikat berkata, Wakapolda Sulawesi Tenggara masuk surga, tidak perlu antri Pak, sendiri. Kenapa? Sendiri Pak jadi Wakapolda di sini. Maka teman-teman jangan memaknai ini sebagai menyakiti kalian, tapi inilah bentuk wujud Dasat Latif mencintai polisi Republik Indonesia. Saya bilang teman-teman mubalik, keliru kok kalau polisi kau musuhi dalam dakwah. Bagaimana ceritanya? Kita bisa ceramah, kumpul jamaah karena dapat izin dari polisi.
Biar kau sudah kumpul 5.000, polisi tidak keluarkan izinnya, tidak bisa kau ceramah. Iya kan? Tapi kalau kau berteman dengan polisi, kita bermitra namanya, berkolaborasi. Mana bisa ceramah ustadz kalau rusuh? Dan siapa yang menciptakan ketenangan? Polisi. Maka kalian menjaga ketenangan itu sesungguhnya demi Allah dan Rasulnya. Kalian menjaga keamanan itu adalah jihad fisabilillah. Jangan memaknai jihad itu hanya datang ke Timur Tengah. Bodoh itu kalau kita mau perang negaranya orang. Lebih kau jaga negaramu. Itulah jihad. Mana bisa ada saat ceramah kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, marilah memanjatkan puji syukur. Mana bisa kita ceramah, Pak? Itulah jasa-jasanya polisi. Maka kalian ini adalah fisabilillah, jihad agama Allah. Cuma ketika mau bekerja datang itu kadang-kala pengusaha. Sedikit, Pak. Gampang itu. Ini Pak Guru salah. Maka disitulah pentingnya Anda punya nomor ustadz. Tadi Pak Waka ngomong begini, seorang punya jabatan, punya kuasa, punya pangkat, punya pasukan, memang harus punya ustadz yang bisa nasihati. Karena kalau tidak ada ustadz yang bisa nasihati Bapak, bahaya Pak. Bayangkan bintang 2, punya pasukan, punya jaringan, punya uang, siapa yang bisa lawan? Tapi ingat, kalau orang sudah zalim, Allah yang pasti turun tangan. Kalau saya berzina, Allah tunggu saya tobat. Kenapa? Rusaknya cuma 1. Tapi kalau dia punya kuasa, rusaknya bukan 1, tapi bisa jadi 1 negara rusak. Contoh, kalau imam berjamaah, kentut imam, pasti kacau 1 masjid. Wih, metuk kau imam. Iya toh? Langsung kacau sholat. Tapi kalau cuma makmum yang salah kentut sendiri, paling dia keluar orang bilang, 1 aja yang keluar dari saf. Tapi kalau imamnya hancur, imam kalian adalah polisi Republik Indonesia, kalian itu imam. Maka manfaatkan, karena tidak semua yang daftar jadi imam di polisi, menjadi polisi semua lulus. Anda ingat semua kan? Ratusan orang kalian singkirkan untuk kalian 1 orang diterima. Maka syukuri dengan cara apa? Jadilah polisi yang presisi. Pak, serius kah ini bos? Itu ada sahabat Nabi pernah dicium tangannya. Bayangkan kami kalau Nabi cium tangan tak? Kita aja ketemu dengan ulama besar, kita cium tangannya bangga Pak. Kalau perlu foto-foto. Ini Nabi yang cium tangannya. Dan ini bukan sahabat hebat, bukan sahabat utama seperti Ali, Umar, Utsman. Namanya Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan Nabi. Nabi bilang, dalam hatinya, keras betul tangannya ini, kasar. Kan kentara itu tangan jenderal dengan security. Iya toh? Halus. Tangan orang kaya dengan orang miskin kan kentara. Nabi jabat tangan. Kasarnya tangannya ini orang. Nabi tanya, Mu'adz, kenapa ini tanganmu kasar begini? Ya Rasulullah, saya ini kasihan penjual batu. Saya ambil batu besar di gunung, saya potong kecil-kecil, lalu saya jual di pasar. Makanya kasar tanganku. Lalu Nabi mengambil tangannya Mu'adz dan menciumnya. Ya Mu'adz, inilah tanganmu yang menghalangimu disentuh oleh api neraka. Karena kamu cari nafkah. Itu Mu'adz cari nafkah hanya untuk 1 orang keluarganya. 1 orang keluarganya. Bapak cari nafkah. Selain untuk keluarga, juga untuk menertibkan rakyat Indonesia. Bapak lebih banyak kerjanya daripada kami ini mubalik. Maka manfaatkan dengan cara apa? Lillahi ta'ala. Kerja lillahi ta'ala. Jangan mau kau cari muka sama komandanmu. Kadang itu polisi setengah mati cari muka sama komandan. Coba. Santai mako bos. Dia komandan 2 tahun mutasi lagi. Hilang lagi sandaranmu. Nah biar komandanmu suka. Kok kalau istrinya ndak suka kok, ndak jalan juga urusanmu. Apalagi kalau Nabi bilang saya ndak suka itu anggotamu. Pokoknya bagaimana caranya supaya hilang itu anggota. Ndak mau kalian hancur mako. Panggil saya mutasi kau dulu deh. Apa kesalahannya ini sama istri nak kau ndak suka sekali. Daripada kau capek cari muka sama manusia, mending kau jadi polisi yang baik. Biar Allah yang ngurus kau punya masa depan. Kalau Allah yang mau urus kau, kecil bos jadi apa? Kecil. Nah saudaraku Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak lagi yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Ya,
Terakhir. Terus. Kok kira tukang parkir? Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.